Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, hamdan hamdan nahmadu syukran jami'i ni'amihi wa nazilihi. Usalli wa usallimu ala nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Fadilatul muhtaramin, para asatid, bapak-bapak, ibu, rahmatullah, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Pada kesempatan ini bisa ngaji kembali di kitab Hikam, ya. Kita Al-Fatihah dulu kepada mu'alif Al-Fatihah. Suara biar kedengaran atau di mana aja? Surat Al-Ladzina an'amta 'alaihim Atau dibaca dulu. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. La tataraqqabu. Mungkin ya saya agak belerang, lupa nak bawa kacamata. La tataraqqabu faraghal aghyari fa inna dhalika yaqta'uka aw wujudil muraqabati lahu fima muqimuhu fihi. La tataraqqabu, jangan kamu menunggu faraghal aghyari, sepinya aghyar. Aghyar itu segala hal yang ngeruteti, yang menyibukkan pikiran kita. Jangan nunggu nanti kalau pikiran saya sudah bisa fokus khusyuk baru saya mau ibadah. Nanti kalau sudah bisa pikiran ini tenang, ndak ribut mikir macam-macam, baru nambah ibadah. Jangan nunggu itu. Nanti kalau pikiran saya sudah tidak macam-macam, tidak kepikir yang aneh-aneh, baru saya mau pikiran. Kenapa? Kalau sampean itu nunggu seperti itu, baru mau mendekatkan diri kepada Allah kalau sudah kosong. Fa inna dzalika yaqta'uka wujudil muraqabah. Yang demikian itu, maka sesungguhnya yang demikian itu yaqta'uka akan memutus kamu awujudil muraqabah, dari keberadaan muraqabah, kedekatanmu, ya. Wujudil muraqabah, keberadaan muraqabah lahu bagi man, ya, fima di dalam apa-apa, huwa muqimuka fihi, dia berada di dalam keadaan itu. Justru kalau kita berhenti mendekatkan diri kepada Allah karena nunggu bersihnya pikiran kita dari selain Allah, itu justru memutus perjalanan batin kita kepada Allah. Tidak apa-apa, orang zikiran ma'al ghaflah itu tetap jalan saja. Jangan nunggu nanti kalau saya zikir sudah sadar saya zikiran. Sekarang
ruwet pikiran saya. Ayo masuk torekot, enggak ruwet saya, besok aja, kalau sudah tenang saya baru torekotan. Putus sampean. Pergerakan batin ke Allah kalau itu alasannya. Ayo nambah sholawatan, nanti aja kalau udah tenang. Sekarang macam-macam pikiran saya, ya putus sampean, enggak bisa jalan. Itu makom sampean jadi putus. Semua orang yang bisa zikir ma'a ghaibah amma siwallah, zikir dengan menafikan segala sesuatu selain Allah, itu awalnya juga ma'al ghaflah, awalnya zikirannya juga lalai. Semuanya berawal dari zikir dengan lalai. Zikir lalai itu mulutnya la ilaha illallah, pikirannya mikir mobil, mikir, nah ini kan jadi mikir mobil beneran. Belum tak kunci tadi. Ya gitu itu manusia. Ya begitu itu manusia. Jadi kadang-kadang pikiran itu keluar macam-macam. Nah ini yang dulu di dalam Isra Mi'raj Rasulullah diambil waktu disucikan. Kan Isra Mi'raj itu Rasulullah dibelah dadanya ya. Dadanya dibelah, itu zahir, dibelah zahir. Artinya ada bekasnya. Berapa kali Rasulullah dibelah? 4 kali. 4 kali. Itu kalau di kitabnya Said Muhammad Anwarul Bahiyah, 4 kali. Pertama balita umur 5 tahunan, yang kedua umur 10 tahun, yang ketiga waktu Yaumul Bi'tsah, waktu diangkat jadi nabi itu dibelah juga Rasulullah, yang keempat waktu mau Isra Mi'raj, nah itu dibelah lagi Rasulullah. Apa yang diambil? Yang diambil hadzus syaitan. Nah hadzus syaitan itu sebagian ulama mengartikan tempat di batin kita yang dipakai mangkal oleh setan untuk memberi was-was. Nah itu semua kita punya. Nah di Rasulullah itu diambil. Kalau Rasulullah itu ada kotoran, Rasulullah tidak kotor. Kalau Rasulullah ada dosa, Rasulullah tidak ada dosanya. Apanya yang dicuci Rasulullah? Ya? Rasulullah tidak ada dosa, tidak ada kesalahan. Kalau orang sampai mikir dicuci itu kesalahan, dosa, masalah itu ketauhidan apa imannya ke Rasulullah, masalah. Dan Rasulullah tidak ada apa-apanya. Cuma tempat mangkalnya setan yang memberi was-was ke manusia, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya minal jinnati wan nas, itu ada tempatnya. Itu diambil, dibersihkan, sehingga tidak bisa ngasih was-was. Tapi pendapat yang lebih kuat tidak begitu. Waktu Rasulullah itu sudah dibelah, kemudian dipenuhi batinnya itu mamlu'atun bil ilmi wal hikmah ya, war rahmah. Hatinya Rasulullah itu penuh ilmu, penuh hikmah, penuh rahmat, kasih sayang. Dan yang diambil hadzus syaitan itu diambil bagian setan, maksudnya diambil bagian kasih sayang Rasul yang untuk setan. Rasul itu ndak karu-karuan Pak penyayangnya, gitu loh ya. Terus ndak karu-karuan penyayangnya. Bapak ndak bisa bayangkan betapa Rasulullah itu penyayang. Ndak ada kebencian di hati Rasulullah. Yo gak bisa kita niru, itu gak bisa. Coba Bapak cari hadis satu saja yang Rasulullah nyalah-nyalahkan sahabat, karena memang sahabat bikin masalah. Bukan tidak bikin masalah, sahabat bikin masalah. Tapi cari hadisnya yang Rasulullah terus mengevaluasi. Perang Uhud kan Rasulullah udah bilang jangan turun dari bukit, kan gitu. Meskipun ada burung nyamber, jangan turun. Malah turun.
bikin Rasulullah kalah perang Uhud, bikin Rasulullah berdarah-darah. Apakah kemudian Rasulullah mengeluarkan hadis, kamu sih sudah diperintah jangan turun masih turun? Ada ketemu hadis gitu? Saya itu nyari sampai sekarang. Tidak ada. Pak, kalau sampean yang mimpin perang sudah menang, tahu-tahu ada pasukan gak nurut, dibahas enggak? Tidak dibahas toh. Dapurmu yang bikin masalah. Kamu ini mestinya udah menang, bisa-bisa besok gak diajak lagi, bisa-bisa gak disapa. Ya kita tidak bisa, tidak gitu hatinya. Rasulullah bersih, Pak. Tidak ada satupun yang disalahkan gara-gara kamu perang Uhud ini, tidak ada. Saya pikir ini Rasul ini apa ruhani kok tidak ada kecewa-kecewanya sama sekali. Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik terbesar. Perang Uhud gara-gara dia 300 orang diajak membangkang keluar dari barisan Rasulullah. Udah Rasulullah cuma 1000, yang dilawan itu 3000, malah masih ada yang gembosi 300 keluar, tinggal 700. Kira-kira sampean kalau ketemu Abdullah bin Salul, kalau nabinya sampean, cincang itu bener gitu loh ya. Abdullah bin Salul pernah bikin fitnah yang hampir saja kaum muhajirin sama Khazraj perang. Parah orang ini, parah orang. Tapi begitu Abdullah bin Ubay bin Salul mati, anaknya itu sahabat Rasul, anaknya matur ke Rasulullah. Anaknya udah tahu ini kalau bapak mati dikebukin malaikat muka nakir, malaikat Zabaniyah, supaya selamat tak mintakan jubahnya Rasul. Anaknya minta ke Rasulullah, minta jubahnya untuk apa? Untuk bungkus mayatnya. Bayangkan. Kenapa? Littabarruk, ngalap berkah. Itu kalau orang bilang bahwa ngalap berkah itu haram, sahabat ini yang melakukan. Ya, minta jubahnya Rasulullah untuk bungkus bapaknya supaya tidak digebukin mungkar nakir. Gitu itu hampir dikasih oleh Rasulullah. Mau dikasih oleh Allah tidak boleh baru. Sampean bisa bayangin, Pak, kalau sampean ngadepi munafik kayak begitu terus minta surban untuk tidak mungkin lah, tidak ada bekas. Mati kamu. Sudah usah saya gitu. Saya pikir, wah Rasulullah terlalu jernih, ya, sangat bersih Nabi kita. Tidak pernah tergores oleh provokasi orang siapapun. Tidak pernah bekas keburukan orang paling jahat sekalipun di hatinya. Kenapa? Karena saking penuhnya kasih sayang. Tidak usah jauh-jauh. Jangan-jangan sekarang masih ada ingatan bojoku wingi, istri saya kemarin gini, jengkel saya. Sik nyimpen loh ya, sik disimpan. Kadang-kadang apa itu luka-luka sekian tahun itu sih ada. Sampai kok cek hebatnya penyimpan dendam. Penyimpan dendam. Itu belajar ya, sampean belajar hikam. Tidak mau ngelepas gitu-gitu. Salahnya orang diingat terus, jeleknya orang diingat terus. Kapan bisa lembut hati? Kapan bisa bersih hati? Rasul tidak pernah. Kenapa? Ini nanti potensi aghyar semua. Ini nanti yang bikin aghyar di pikiran kita itu ya begini-gini. Kenapa? Karena hati kita gampang bekasi selain Allah. Karena segala sesuatu selain Allah itu kita tertarik. Kalau tertarik akhirnya terbekasi. Saya Rasulullah, nanti saya masuk ke situ lagi. Kenapa Rasulullah itu begitu? Supaya kasih sayang Rasulullah itu tidak dikasihkan setan. Kalau Rasulullah itu dibiarkan dengan mamlu'ah
birrahmah, hatinya penuh dengan kasih sayang. Setan juga disayangi oleh Rasulullah nanti. Iblis didoakan nanti, bahaya. Dan kalau Rasulullah yang minta, tidak mungkin Allah tidak ngijabah. Rasulullah itu kekasihnya. Itu bahaya itu. Akhirnya oleh malaikat diambil haddus syaitan, bagian kasih sayang Rasul yang untuk setan itu diambil, sehingga tidak ada lagi jatah kasih sayang Rasul untuk setan, tidak ada. Itu maksudnya disucikan itu. Kalau hati kita gak usah ngomong gitu. Kata Rasulullah, hati kita sama modelnya, ada 2 kamar. Satu kamar yang ditempati malaikat, satu kamar yang ditempati setan. Begitu lalai dari zikir kepada Allah, akhadha mangqarahu, setan meletakkan moncongnya di situ untuk memberi waswas, pikiran-pikiran aneh-aneh yang muncul saat kita ibadah. Kalau tidak ibadah nggak muncul. Kalau lagi ngaji gini tidak muncul, lupa semua. Sampai janji-janji lupa, sampai mau ngajar lagi lupa, kebablasan ngajinya, tidak mari-mari tadi, gak selesai karena masih nanya aja, bisa lupa gitu ya. Tapi kenapa? Kalau sudah afdhalu dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah, matanya lu merem ya. Tapi begitu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sopo numpak motor kenceng banget, illallah, la ilaha illallah. Dengar srek-srek, siapa nyapu kok kesiangan, la ilallah. Ini aliyah, muncul semua. Ada yang aneh Pak, kita ini pas ibadah, pandangan batin kita itu begitu tajam keluar. Jadi semua kelihatan. Yang di luar itu semua kebahas. Itu namanya ahliyah. Ngelayap pikiran kita itu kemana-mana. Loh gini ini jangan nunggu bersih dulu. Nanti kalau saya sudah tidak punya mikir macam-macam Pak, baru saya akan zikiran serius. Tidak jadi sampean putus geraknya batin. Sudah tidak apa-apa, akhir tidak apa-apa. Mau sambil zikiran ingat tahu tidak apa-apa. Illallah, la ilaha illallah. Di rumah saya itu sering kalau pas zikiran pasti datang tahu bulat itu. Mesti itu tahu bulat ini. Kok jamnya itu loh jam zikir gitu loh ya. Iya. Tahu bulat. Kok kadang-kadang itu es itu nang-nong, aduh mesti. Mau tidak dipikir orang kenceng banget itu ya. Makanya akhirnya ulama-ulama itu ngajari bagaimanapun juga tempat zikir itu jangan ada bau yang tidak enak. Kenapa? Ganggu nanti. Awal zikir sampai tidak kepikir. Tapi begitu illallah, la ilaha illallah, bau apa ini ya? Bau apa ini ya? Repot. Suruh khusyuk itu repot kalau begini. Repot gitu ya. Makanya Rasul itu kemudian menyuruh pulang orang-orang ke masjid bau tubuh nggak boleh ya, kenapa bau bawang nggak boleh, nanti ganggu karena illallah, la ilaha illallah, khusus sebelahnya illallah bau bawang, bau bawang gak enak, jadi gini-gini sangat la ilaha illallah ya repot. Jadi, makanya terus pakai bau yang wangi, cuma yang wangi ya wanginya ya yang enak. Kalau wanginya nggak enak, yang ruwet lagi sebenarnya. Ini apa? Ini minyak nyong-nyong ini. Aduh, ya repot. Ya. Nanti tidak jadi zikir, jadi marahi kawan. Bau kayak gini dipakai. Mulutnya la ilaha illallah, hatinya marah-marah. Ya, gak apa-apa. Jadi kata siapa saya Athaillah Sakandari, tidak apa-apa. Zikir ma'al ghaflah itu terus saja udah, biarin dah. Mau aghyar terus illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti zikir ini yang akan meminimalisir aghyar ini. Semula aghyarnya ini itu bisa 80%. Khususnya zikir cuma 20%. Biarin. Yang penting la ilaha illallah terusin.
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini terus nanti tambah lama-lama itu mengembang, kekhusyuannya mengembang. Karena pas Bapak pikiran la ilaha illallah itu mengasar, membekas. Setiap kalimat la ilaha illallah Bapak ucapkan itu ada nur yang menambah di batin. Tambah terang, tambah terang, tambah terang, tambah terang. Sehingga aghyar tadi tambah minggir. Ya. Tambah khusyuk. Jenengan enggak terasa. Tahu-tahu pas dikira terus sedang, kok saya sekarang enggak mikir apa-apa ya? Pikir kok bisa fokus ya? Ya itu. Makanya kalau orang mau membersihkan batin dari aghyar itu, enggak mau dzikiran, enggak mau sholawatan, saya yo bingung gimana caranya. Bersihkan pikiran yang berseliweran itu supaya terus bisa hilang, supaya bisa sadar sedang ibadah. Pakai metode apa? Wong pikiran itu datang sendiri kok. Gitu loh, belum kita pikirkan dia udah datang. Kalau kita mau pakai teknik rasional, ya kok pokoknya fokus, hadapi, enggak bisa. Kita berhadapan dengan sesuatu yang di luar kendali. Maka cara yang paling efektif antem saja. Pakai la ilaha illallah, antem pakai sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Dia akan ngembang nur di batin kita, terus tambah lama, tambah terang. Nanti zikirnya ganti ma'al yaqdha. Semula lalai sekarang sadar. Nah, terus setelah ma'al yaqdha baru terbuka hijab pelan-pelan zikir ma'a huduril qalbi. Mulai terasa hati itu seperti hadir di hadapan Allah. Mulai terasa dekat, seneng ke Allah itu mulai ada rasa. Nah, kalau sudah begini, nangisan sampai pasti gembeng kata orang Jawa. Baru zikir illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nangis. Kok begitu? Ya biarin, biar gembeng, biar nangisan. Mau sampean itu awalnya keras kayak apa, kalau sudah masuk ke situ, tidak bisa, tidak nangis. Akan ditunjukkan oleh Allah kecilnya batin kita, kotornya diri kita itu. Akan ditunjukkan kepada oleh Allah besarnya rahmat Allah. Sehingga sampean tidak bisa, tidak mengaku butuh Allah, butuh penjagaannya, kecil nangis, nah, gitu. Terus ma'ahudurul qalbi ma'allah, terus sampai sampean bisa fana ghaib amma siwallah. Kalau sudah ghaib fana amma siwallah, sudah itu makomnya para aulia. Maka jangan menunggu putusnya aghyar, ya. Jangan nunggu. Fa inna dzalika yaqta'uka wujudil muraqabati lahu. Itu justru memutus keberadaan, kedekatan kita bersama Allah. Fima huwa muqimuka fihi. Di mana Anda berada di posisi itu bersama Allah itu. Jangan berhenti, malah tambah putus. Sebenarnya sudah berada di posisi itu. La tatadhiru, jangan menunggu, jangan kamu menunggu ayyuhal muridu, wahai murid, menunggu intiha al-aghyari, menunggu maf'ul yang putusnya aghyar. Apa aghyar itu? Asyawaghili. Syawaghil dari kata saghala artinya sesuatu yang nyibukkan kita. Allati minha ma aqamaka fihi al-haqqu. Allati yang minha dari keadaan ma sesuatu aqamaka yang menegakkan ka kepadamu fihi dalam keadaan itu siapa? Al-haqqu, Allah Ta'ala. Ya.
keadaan yang membingungkan, menyibukkan pikiran kita di mana kita berada di dalam makom itu. Ya, itu jangan nunggu berhenti. Tadi sudah clear ya penjelasannya. Bal raqabahu fima tataraqqabu faradahu. Tapi justru mendekatlah kepada Allah terhadap apa-apa yang kamu tunggu kosongnya itu ya, kamu tunggu kosongnya itu, maksudnya tetap mendekat toh. Memang kita sedang menunggu bagaimana pikiran itu tidak kecampur dengan hayalan-hayalan pikiran-pikiran yang lain, tapi tetap mendekat toh, tetap mendekat dalam keadaan kita yang sebenarnya menunggu kosong dari semuanya ini, tetap mendekat toh. Fa inna ta'milaka lil waqti sani biman'ika minal qiyami bihaqqil waqti alladhi anta fihi. Karena hayalanmu untuk waktu kedua justru yamna'uka ya, yamna'uka minal qiyami, justru itu akan menolakmu minal qiyami bihaqqil waqtil ladzi anta fihi. Justru itu akan menolak kamu dari tegaknya, dari menegakkan hak-hak Allah pada waktu yang seharusnya kamu berada di situ. Memang makomnya masih aghyar, ya wis tidak apa-apa, ibadah saja. Memang kita sedang diuji oleh Allah di dalam makom aghyar itu. Kalau sampean mau putus dari sini karena kepingin nanti di makom kedua, nunggu makom kedua, kan makom kedua namanya makom yaqdha. Kalau makom yaqdha misalnya jenengan kan sudah tidak aghyar lagi, terus sampai nunggu aku tak ibadah pas nanti di makom yaqdha, padahal sekarang masih makom aghyar. Loh, ini jadinya sampai tidak tegak makom aghyarnya. Justru hak Allah yang harusnya kita tembus di makom ghaflah, makom aghyar, itu tidak bisa jalan gara-gara kita kepingin nanti mau tegak di makom yaqdha, makom kedua. Sampean merindukan makom kedua, tapi akhirnya sampean kehilangan makom pertama. Gitu loh. Aku itu kepingin itu lantai 2 itu bagus rumahnya nanti begini. Makom lantai pertamanya belum dibangun, Mas, gitu loh ya. Jadi sampean itu terjebak oleh angan-angan kalau begitu. Terjebak oleh angan-angan, malah tambah parah. Jangan begitu. Nggak usah mikir makomnya para wali begini begitu. Wes gini aja. Yang penting sekarang digarap. Digarap. Ya penting bahas ilmunya para wali itu ya penting untuk ngukur diri supaya tidak sombong. Kalau orang nggak ngerti cepat sombong juga, bahaya juga. Tapi jangan keterusan di situ. Wes di makom kita ini tegakkan. Maka sepakat saya dengan kiai yang mengatakan begini. Saya dipeseni oleh seorang mursyid. Beliau ngomong begini. Jenengan kalau menjelaskan bab riya itu jangan seru-seru. Kenapa? Nanti orang-orang tambah tidak mau amal. Kalau bab riya itu saya jelaskan, orang bisa nggak jadi beramal, Pak. Takut riya. Ya, karena orang amalnya riya kan nol. Terus mau nyumbang masjid, sik kepingin disebut alim, sik kepingin disebut dermawan, riya. Lah riya meskipun bapak nyumbang 1 juta riya, menurut kalau kacamatanya tasawuf, tidak ada pahalanya. Nah daripada tidak ada pahalanya, ya tidak nyumbang, kan gitu jadinya. Masjidnya nggak jadi. Ya, musolanya nggak jadi, madrasahnya nggak jadi. Wih, jangan cerita itu, jangan bahas bab riya, tidak usah bahas bab ikhlas.
Terus bahas aja bab sodako, mau riak ndak riak, yang penting jadi dulu masjidnya, gitu loh ya. Jadi dulu masjidnya. Itu yang dimaksud para ulama adalah biar sudah, meskipun riak-riak itu kan katanya ulama, itu nanti riak nol tidak ada. Hitungannya Allah kan, yang persis kita kan tidak tahu Pak. Apakah orang ini benar-benar totally riak, dia benar 100% riak yang tidak berhak ada pahalanya sama sekali, atau masih ada pahalanya, kan kita tidak ngerti. Kalau gitu yang jelaskan, tapi jangan kenceng-kenceng. Karena kalau kekencengan nanti itu tidak jalan sodako, karena semua orang rata-rata riak. Kalau mau dikupas dari kacamatanya para sufi, riak semua Pak, tidak ada yang tidak riak, tidak ada yang riak. Ayo sampai ngajar begini, ini mati, terus semangatnya turun, riak sampean. Oh buktinya karena alat kok, alat ada sampean semangat, alatnya mati semangat. Ada loh penceramah tanya dulu, soalnya enak enggak? Kalau enggak enak saya enggak mau ceramah. Ya riak, harusnya enggak usah diundang orang begitu itu. Gitu loh ya. Oh itu kan berarti lison, gitu ya, bukan lillah, gitu loh ya. Yang hadir berapa? Kalau yang hadir banyak semangat, yang hadir sedikit malas. Lu riak itu, riak itu. Orang alim itu bayang diajar 1, yang diajar 1000 sama semangatnya, karena dia tidak ngelihat orang, dia ngelihat ini pesenannya Gusti Allah datang ke saya, mau 1, mau 5, mau 2, ya diajar. Mungkin ini sedang main dengan Allah, kok tidak main dengan manusia. Loh cuma yo berapa yang bisa begitu itu, yang begini ini kan, terus nggak apa-apa, bisa riak-riak tidak apa-apa, yang penting nyumbang. Jadi kalau ditanya, ya gimana saya ini saya kepingin ini nanti saya nyumbang, tolong disebut namanya. Jenengan kan ngerti riya ini. Terus saya beritahu, kalau amal itu yang ikhlas, nggak usah disebut nama-namanya. Terus kata orangnya, nggak jadi, nggak jadi nyumbang, nggak usah diomongin, gitu itu nggak usah diomongin. Terus ngeblok disebut namanya, mudah-mudahan diterima, mudah-mudahan kita bisa ikhlas, segitu saja, dibenahi sambil guyonan gini. Ya harus ditulis namanya, tapi tetap mudah-mudahan kita semuanya binarikan ikhlas, bisa ikhlas. Nah, apa orang ikhlas itu tidak berani disebut namanya? Kalau masih tidak berani disebut namanya, tidak ikhlas. Karena sama sih takut orang itu namanya tidak lillahi ta'ala, tidak lillahi ta'ala namanya tidak ikhlas. Jadi repot ikhlas itu memang. Kalau begitu biarin. Itu kenapa? Makomnya di situ. Biarkan ibadahnya berjalan. Kalau sampai cegat dengan keikhlasan, nanti ibadah ini nggak jalan. Ibadah ini nggak jalan. Anak masih SD, SMP, sanawiyah, aliyah, disuruh nyari ilmu nggak karena pahala, yuk gak bisa. Disuruh ibadah karena nggak nyari pahala, yuk gak mungkin. Wong diberitahu pahala aja repot kok. Ya kamu kalau puasa ini dihapus dosamu 1 tahun. Anak sekarang tertarik? Nggak tertarik anak sekarang Pak. Mbok sampai rubah sudah hadisnya. Kamu ya dihapus seumur hidupmu dihapus. Saya nggak tertarik. Anak sekarang itu pahalanya sudah kehilangan magicnya, kehilangan daya tariknya. Nggak tertarik. Cerita surga juga nggak tertarik. Bidadari itu loh nggak tertarik anak sekarang. Nggak tertarik. Yang tertarik kan bapak-bapak. Karena generasi kita ini generasi apa? Generasi Z atau apa katanya, harus nggak tahu. Begini anak sekarang nggak tertarik. Tertarik itu kalau kamu dapat mobil Ferrari, baru. Nggak taunya binomo, nggak taunya judi semua. Masya Allah. Begini nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ini penting. Saya kok ngerasa begini Pak, hebatnya Gusti Allah itu. Orang mendekatkan diri ke Allah itu kayak peluncuran satelit palapa, kayak Apollo yang pernah bawa Gagarin ke bulan. Sampai lihat Apollo itu, begitu dia mau nembus angkasa, luar angkasa, ada yang dibakar di bumi, naik.
Setelah naik terus itu ada yang dilepas kan, dua terus dilepas dibuang sampai yang terakhir baru dia akan mendarat. Ibadah itu ternyata begitu, Pak. Allah itu kadang jadikan orang ikhlas itu berangkatnya dari tidak ikhlas, berangkatnya dari sombong. Gara-gara dia dipuji, hafalanmu bagus, jadi semangat ngafalin alfiyah. Ya sebenarnya ngafalin alfiyah sombong-sombong, enggak apa-apa, udah biarin, santri sombong biarin. Yang penting hafal dulu. Rotok enggak bener ini memang. Tapi memang dia enggak bisa, enggak lewat jalan itu. Kalau sampai langsung bilang yang ikhlas, ketinggian, nanti enggak jadi hafalan dia. Jadi hafalan, lillahi ta'ala enggak jadi. Nah, ini yang dimaksud. Dia tidak di makom itu, belum makomnya. Biarkan dia ini masih, kita ini masih berada di makom baik yang kecampur buruk. Kita masih butuh ini, melangkah ke Allah itu. Nanti ini kita sucikan terus. Kita buang, lepas riya. Kita buang, lepas sombong. Kita buang hubud dunya, awalnya yon enggak, Pak, suruh ngajar di sini bayarannya segini, ngajar di pondok ini bayarannya segini, ya tetep aja mikir kene aja lebih gede gitu. Yang kesini lebih gede, wis biarin, yang penting ngajar di pondok gitu loh ya. Sampai nyuruh dia ikhlas seperti malaikat belum bisa. Tapi nanti sambil ngajar sambil ngaji, tetap jangan ndak ngaji. Kalau ndak ngaji nanti ndak ikhlasnya yang gede, nanti yang tidak lillahi ta'alanya itu yang tambah gede, tambah nuntutan, demo, tambah tidak benar. Ngaji tetap ngaji bab ikhlas. Lama-lama nanti sombongnya tambah kecil. Nah, riaknya tambah kecil. Terus pada waktunya, kalau Allah sudah membersihkan, muncul ikhlas itu, maka nanti terlepas semuanya. Jadi begitu sebenarnya memang ya. Itu yang dimaksud, jangan ngejar waktu sani dengan melepaskan waktu ula ya, atau waktu awal. Jangan dilepaskan waktu pertama ini karena kita ribut kebayang-bayang kepingin waktu kedua. Itu ketipu kita kalau gitu. Wal faqirus shadiqu yakunu fi kulli waqtin bihisabihi atau bihasbihi. Wal faqirus shadiq, sufi yang sebenarnya. Fakir, al fakir itu bermakna sufi. Al fakir bermakna sufi. Fakir itu makom ke tobat, warok, zuhud, fakir, makom keempat. Al fakir secara tasawuf maknanya sangat butuh. Fakir itu orang yang sangat butuh Allah, itu fakir. Kalau di fikih, fakir itu sangat butuh materi. Karena itu derajat fakir di atas miskin. Miskin itu punya pekerjaan tapi gak nyugupi untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau fakir pekerjaannya nggak ada. Pekerjaannya nggak ada, jadi memang benar-benar di bawah. Tapi kalau di tasawuf bukan itu. Fakir itu bisa membawa mobil, fakir itu bisa pakai baju bagus, tapi hatinya yang memang gantung terus ke Allah, sangat butuh Allah, tidak butuh makhluk, benar-benar butuh Allah. Benar-benar butuh Allah, sangat butuh Allah itu tidak di bibir, di hati. Kalau diomongkan jadi gombal, Agus tak butuh manusia, yang penting butuh Allah, gombal gitu. Jadi gombal. Jadi biar itu dibatik. Mulut bisa pura-pura malah. Mulut bisa pura-pura, tapi hatinya tetap tulus ke Allah. Nah itu orang fakir. Wal faqirus shadiq, orang fakir yang benar. Yakunu fi kulli waqtin, dia berada di setiap waktu
bihasdi, dengan terus mencukupkan apa yang sudah diberikan Allah. Dia nyukupi, ya. Ya. Wasu'ila ba'dul arifin mata yastarihu al-fakiru. Sebagian ulama ahli ma'rifat ditanya, mata kapan yastarihu al-fakiru, kapan sufi, wali, orang-orang fakir itu istirahatnya kapan? Faqala idza lam yara waqtan ghairal waqti alladhi huwa fihi. Ketika orang itu sudah tidak melihat waktu selain waktu yang dia berada pada keadaan itu. Ya. Kapan sampean itu bahagia? Kalau sampean tidak melihat lagi kehidupan di atas sampean, tidak melihat ke atas, tidak melihat ke bawah, mensyukuri apa yang ada, itu ketemu nikmat. Tapi kalau sampean sik mikir yang di atasnya, dah nikmat. Ini makanan, istri kita masak, judul masakannya adalah soto Betawi, tapi tidak ada belinjonya, tapi kurang santannya. Kalau sampean mikir masakan soto Betawi yang sempurna, sampean tidak ketemu kenikmatan ini. Begitu ngelihat, kurang ini. Begitu dirasakan, kurang ini. Tidak bisa istirahat. Ya, tidak bisa istirahat. Kenapa tidak bisa istirahat? Sampean diadab oleh Allah dengan kenikmatan yang di atasnya yang sampean tidak bisa dapatkan. Jadi tidak bisa istirahat hati kita, gelisah terus, tidak enak terus, tersiksa terus. Coba kalau saya ganti soto ayam, soto Betawinya istri, bahaya loh Pak. Istri kita ya wis begitu itu. Terus yang sampean lihat itu artis-artis terus. Akhirnya sampean lihat istri sampean itu tidak pernah puas. Karena yang dibayangkan artis itu salahnya sendiri, sampean itu nyiksa diri. Gitu loh ya. Maka para sufi ditanya begini, jawabannya, namanya orang alim. Kapan orang itu istirahat? Kalau dia sudah tidak ngelihat makom manapun kecuali makom yang Allah letakkan, dia berada di situ. Istirahat. Kalau kapan sampean itu punya keluarga sakinah mawaddah warahmah, kalau sampean sudah tidak buta terhadap perempuan manapun kecuali perempuan yang ada di hadapan sampean itu yang sampean puja-puja, baru sampean kalah arusek. Gitu. Kapan sampean merasa kehidupan sampean itu sudah tenang? Kalau sampean tidak bingung dengan kehidupan yang di atas sampean, tidak bingung dengan sampean sudah nutup dari semuanya, menerima apa yang ada itu dengan sebaiknya, ya istirahat sana. Ya, istirahat sana. Nah itu kuncinya orang bisa istirahat kalau dia sudah berada di makomnya, dia tidak ribut melihat makom yang lain. Kalau orang itu masuk ribut melihat makom yang lain, tidak bisa istirahat. Ya. Para wali itu kalau jawab itu cuma kalimatnya pendek, ya. Tapi kalau nggak diuraikan, ya bingung ini. Idza lam yara waqtan ghairal waqtil ladzi huwa fihi. Ya, kapan istirahat kalau orang itu sudah tidak melihat waktu kecuali waktu yang dia berada di dalam waktu tersebut. Ya kedengaran, kalimatnya ya kebaca. Tapi ngerti ya gak opo karepe. Jadi itu maksudnya itu, ya. Kalau Allah meletakkan kita di waktu ini, ya sudah, waktu ini dinikmati. Ya, maka ketemu istirahat batin tidak kemana-mana.
Maksudnya tidak kemana-mana, hayalan itu tidak kemana-mana. Wa qala ba'dul mufassirin fi qawlihi ta'ala, sebagian ulama mufassir berkata atau berpendapat fi qawlihi ta'ala, di dalam menanggapi firman Allah Ta'ala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatun. Wa nabluwakum, kami akan menguji kalian, bisyarri dengan keburukan, wal khairi dengan kebaikan. Itu fitnah, ujian, ujian. Mau keadaan yang Allah berikan itu senang, mau keadaan yang Allah berikan itu susah, ujian, fitnah. Mau saat ini Bapak sedang berada dalam suasana bahagia, mau saat ini dalam keadaan susah, itu semua dari Allah. Kalau sampean saat susah mikir bahagia, tidak bisa istirahat batin. Kalau sampean bahagia mikir kebahagiaan yang lebih tinggi, tidak bisa istirahat batin. Terus bagaimana? Ya terima apa saja yang ada. Karena itu kalau nerima bahagia insya Allah tidak repot. Yang repot itu nerima susah, itu repot. Maka syukur itu kata para ulama ada 3. Pertama, syukurnya orang awam. Syukurnya orang awam itu syukur kalau dapat nikmat. Begitu ada kresek, alhamdulillah. Gitu ya. Jadi itu syukur kalau dapat nikmat. Kalau nikmatnya dapat, syukur. Kalau gak dapat nikmat, tidak bisa syukur. Wong pulang istri cemberut suruh syukur, repot. Gitu ya. Wong kepinginnya makan kok tiba-tiba tidak ada makanan, itu repot suruh syukur. Wong kepinginnya sehat kok yang datang sakit, itu repot suruh syukur. Wong kepinginnya itu tidak pandemi kok yang datang pandemi, suruh syukur repot. Awam, ya begini awam. Kenapa kita itu tidak bisa mensyukuri waktu atau kejadian yang tidak kita inginkan? Begitu sakit, kenapa tidak bisa syukur? Karena kita kepingin sehat. Kita berada di waktu yang tidak di waktu kita. Sekarang ini waktu ngaji. Kalau sampean mikirin yang di luar ngaji, tidak enak ini ngaji sudah. Waktu yang Allah maui sekarang ini susah. Pandemi dan susah. Terus sampean itu yang dibayangkan tetap sehat. Kondisi ya tidak enak, akhirnya jalani situasi ini tidak enak hati, jengkel terus ke Allah. Maunya apa ya Allah? Jengkel terus gitu loh ya. Kenapa? Karena tidak bisa, sampai tidak bisa menikmati waktu yang sedang Allah hadirkan. Kenapa begini nih? Akarnya adalah ada 2 iradah di sini, ada 2 kemauan. Allah mau susah, sakit, sampean mau gampang, seneng. Kalau dalam bahasanya sufi, kalau sampai ada kemauan di sisi kemauannya Allah, musyrik. Musyrik sampean. Gitu loh ya. Sampean berani nantang kemauan Allah. Allah maunya sakit kok sampean mau sehat. Allah maunya pandemi kok sampean maunya tidak pandemi. Sampean sudah berani nantang Gusti Allah. Nah itu berat, itu kalau orang tasawuf berat. Ya berat. Nah nanti akhirnya orang ngerti kalau gitu nggak benar saya punya kemauan ini. Akhirnya kemauannya dibuang. Ya wis lah, ya memang saya kepingin tidak pandemi, tapi Allah maunya pandemi, berarti saya yang tidak benar. Berarti ini yang benar Allah ini.
pasti pandemi ini adalah obat dari penyakit-penyakit rohani yang sudah sebegini lama diderita oleh semua manusia, yang tidak bisa diobati kecuali dengan ini. Wis tak terima obat ini, mudah-mudahan bisa menjadi obat sehingga sembuh semua penyakit kemanusiaan ini, sehingga sembuh semuanya. Obat itu ditelan. Kalau sampean sudah ngerti obat, sampean kalau dikasih obat ke dokter, terima kasih enggak? Terima kasih. Meskipun pahit, sampean telan enggak? Telan. Sampean seneng enggak nerima itu? Seneng. Terima kasih enggak? Terima kasih. Alhamdulillah enggak? Alhamdulillah. Kalau sampean bisa alhamdulillah dengan obat yang pahit, khawas sampean. Kalau sampean bisa nerima kekecewaan, kehilangan, penderitaan, susah, sampean bisa ngerti hakikat susah penderitaan ini adalah bentuk nikmat yang lain dari Allah, yang tidak mungkin kecuali itu isinya kebaikan dalam bentuk yang lain. Akhirnya sampean mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah pandeminya mulai turun. Ya, daripada Allah berikan lebih dari ini, saya nggak sanggup. Alhamdulillah Allah sik jaga. Alhamdulillah yo ndak sampai goncang-goncang amat. Alhamdulillah. Jadi sampai ndak ngelihat alhamdulillah. Maka syukurnya orang khawas itu tidak hanya pada nikmat, tetapi juga syukur pada nikmah. Nikmah dia syukur. Karena sudah ngerti bahwa nikmah itu obat ini. Jadi kalau yang datang rizki, kesenangan, oh ini mangga ini yang datang, kue ini yang datang, sop ini yang datang, durian ini yang datang. Begitu yang datang sakit, kehilangan, caci maki, difitnah orang, sampai langsung berpikir, oh jamu ini. Ini jamu yang bikin saya kuat. Kalau saya tidak pernah difitnah orang, bagaimana saya bisa tahan terhadap ujian Allah difitnah orang? Ini jamu. Kalau sudah begini, terus sampean ditanya, penting mana buah sama jamu? Bisa jawab? Tidak bisa jawab kan? Nah kalau sudah tidak bisa jawab, sampean khawas. Kalau sudah ditanya, penting mana, sehat atau tidak sehat? Tidak bisa jawab sampean. Khawas sampean. Wah, mantap. Penting mana, pandemi atau tidak pandemi? Tidak bisa jawab sampean. Khawas sampean. Nah, katanya pingin jadi khawas. Harus begini. Sehingga bingung, orang khawas itu harus bingung, Pak. Maunya apa gitu ya? Ya anak mau pinter, tidak pinter, jadi Gusti Allah gitu ya. Tapi tetap usaha. Tapi nanti jadinya kayak apa ya, serido. Sudah siap ridho dengan semua. Ya bangun, dagang ya dagang. Hasilnya dagang ini bakal sukses tidak sukses. Dia sudah siap. Sukses ya alhamdulillah, tidak sukses ya alhamdulillah. Itu kerennya orang kalau sudah di situ. Jadi tidak ada kecewa itu. Sudah tidak bisa kecewa. Ini khawas. Begini ini sih khawas, Pak. Makanya saya kadang-kadang kalau membaca tuh wali-wali ini kalau bikin kategori itu cek dalamnya. Sampai kita enggak sampai kayak begini khawas. Gitu ya. Dalam pandangan kita ini stop ini ya. Udah gak ada lagi atasnya. Kata para aulia enggak, ada lagi di atas ini. Apa? Kalau sampai orang itu ghaibah sudah hilang, tidak lagi ngelihat penderitaan, sandal hilang, tidak pernah dipikirin sandalnya. Yang dia fokus, kenapa Allah kok menghilangkan sandal saya ini? Apa salah saya ke Allah ini? Ya. Jadi sudah tidak, tiba-tiba ada orang ngasih uang banyak, itu tidak seneng, Pak. Bingung. Ini Gusti Allah mau apa ini ke saya ini? Opo jatah saya diberikan sekarang, umur saya sudah mau habis lah. Kok rezeki saya tiba-tiba banyak gini? Takut tambah. Ayo sampean kalau ngerti begini, kan orang itu tidak akan dimatikan kecuali rezekinya sudah sempurna. Kalau tiba-tiba rezeki sampean banyak, apa tidak curiga sampean? Jangan-jangan.
Ayo kalau sampean sudah bisa curiga, bisa sampean seneng menerima uang banyak. Ini baru curiga. Sudah tidak seneng lihat itu, sudah nggak seneng. Akhirnya nggak seneng lihat begini, ini udah nggak seneng. Ini tambah banyak, ini ujian ini. Makanya kata para ulama, rizki itu halalnya dihisab, haramnya diadab. Terus apanya yang baik? Apanya yang baik? Ya cuma ini kelas wali Pak, jangan main ini gitu loh ya. Jangan main ini. Hancur lebur nanti kehidupan kita, belum kelasnya. Cuma kita mau lihat aja gimana apa itu spiritualisme para wali itu. Memang seru, para wali itu memang seru. Seru batinnya. Benar-benar enggak macam-macam. Sehingga dia enggak ngelihat lagi sudah. Mau ada santri yang sangat dermawan, orangnya kaya, nyumbangnya banyak. Ada santri yang enggak pernah nyumbang. Mbok 5 rupiah aja enggak. Itu enggak beda hatinya. Kenapa? Karena dia enggak ngelihat orang. Dia enggak ngelihat orang. Yang dia lihat terus natap ke Allahnya. Kalau orang sudah bisa ghaibah, sudah enggak bisa lagi ngelihat semuanya. Ini karena batin terus tertuju ke Allah, baru itu namanya khawasul khawas. Khawasul khawas. Oh, itu wali kalau. Kapan sampai di sana? Enggak penting kapan. Yang penting udah berjalan, gitu aja. Yang penting sudah berjalan. Okay. Mbok nanti itu meninggal belum sampai di perjalanan, sampean tetap namanya mujahid fi sabilillah. Sampean termasuk orang yang berjuang di jalan Allah. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita bisa begitu terus. Yang penting terus, jangan berhenti niat ikut jalannya para aulia, para anbiya, jalannya Rasulullah. Ya terus. Ainahtabirukum bisyiddah warraha. Maksudnya adalah kami akan memberi kabar kepada kalian dengan cara syiddah, dengan cara kesulitan, warraha dengan cara kemudahan. Syiddah itu bisa maknanya berat, ya. Ya. Warraha dengan cara yang mudah, kalau diartikan berat. Maksudnya kita itu tidak bisa kenal Allah sempurna Pak, kalau hanya rohok toh tanpa syiddah. Sampai tidak akan kenal Allah sempurna kalau cuma kenal senengnya saja, tidak kenal susahnya. Allah itu kan Raufur Rahim, ya. Allah itu ya penyayang, Allah itu ya Rauf. Tapi Allah itu syadidul adab. Kalau tidak ada gempa bumi, sampai tidak kenal syadidul adab itu. Kalau nggak ada banjir, sampai tidak kenal syadidul adab itu. Kalau tidak ada orang yang berdosa, kalau kita tidak pernah berdosa, sampai tidak bisa ngerasakan Allah yang Ghafurur Rahim. Karena itu di hadis itu sampai Allah menyatakan, kalau ada orang tidak terima dengan adanya orang yang berdosa, aku bisa kok, kata Allah, tak habisi orang-orang yang begitu itu. Wong aku memang sengaja kok memberi orang itu dosa, supaya orang bisa tahu bahwa aku itu pengampun. Loh, terus kalau nggak ada orang yang jatuh ke dosa, terus kapan Allah mau menunjukkan bahwa Allah itu maha pengampun? Ya nggak bisa. Itu loh, nggak bisa. Jadi kita itu ya benci pada dosa. Ya. Kalau ngelihat orang yang berdosa itu ya kita doakan biar dapat tobat gitu loh ya. Biar dapat tobat, biar diampuni oleh Allah. Hidup ini kalau mau dibahas dari penjelasan Ibnu Arabi, kan kalau dilihat dari Asmaul Husna yang begitu banyak, repot Pak Nggih. Secara umumnya saja, sifat-sifat Allah yang banyak itu kan dua kelompoknya, sifat Jamaliyah dan Jalaliyah. Allah sebagai sifatnya yang indah, dan Allah yang perkasa. Allah yang perkasa.
jenengan akan tahu keindahan Allah itu ketika jenengan menerima rizki, ngelihat pemandangan indah, ya, ngelihat kalau batinnya bisa musyahadah. Cuma kebanyakan orang itu kalau ngelihat terus mandek di situ, ndak bisa ngelihat di belakang itu. Ngelihat gunung indah ya wes gunung tok, ndak pernah mikir yang buat gunung, gitu kan. Ngelihat perempuan cantik ya wes syahwatnya mandek di situ, ndak pernah mikir ke dalamnya, sehingga ndak pernah ketemu. Seandainya jenengan bisa ngelacak ini, memusyahadai setiap keindahan yang ada di muka bumi, apapun bentuknya dan jenisnya, pasti semua keindahan, semua nikmat yang ada di muka bumi ini menghabarkan tentang sifat Allah yang jamaliyah itu. Maka semua keindahan rizki itu datang ke kita sebagai penghabaran atas Allah. Penderitaan, susah, itu adalah bentuk dari tajalli sifat jalaliyah Allah, keperkasaan Allah, ya, keperkasaan Allah. Nah, sifat jalaliyah Allah ini tidak mungkin bisa ditampakkan kecuali dengan yang semacam ini. Kalau sampean sehat terus, itu terus sampean tidak tahu kalau sampean itu lemah, Allah yang membuat sampean kuat. Tapi begitu kita sakit, baru kita sadar, ya Allah, tidak ada apa-apanya saya ini, ya Allah. Kalau tidak kamu kuatkan, nah kuat saya ini, ya Allah. Mungkin itu air rasanya puyengnya kayak gini. Nah baru sampean tahu, sehingga sampean mengenal kuatnya Allah. Gara-gara apa? Sakit. Gara-gara sakit. Maka itu yang dimaksud, mau syiddah, mau rohok, mau keadaan sulit, mau keadaan longgar, semuanya ini semata-mata nahtabirukum. Kami mau beri kabar supaya dengan itu kamu bisa mengenali aku, Allah. Mengenali aku, Allah. Kalau orang sudah bisa mengerti ini, yo bagus sudah. Batinnya sudah bisa memusyahadai segala yang ada dalam kehidupan ini. Wasihah wassaqam. Sama saja, sehat, sakit. Itu juga penghabaran. Sehat itu kabar, sakit itu kabar. Sama, untuk memberi kabar supaya kita bisa mengenali Allah. Wal ghina wal faqr. Kaya, miskin, sama. Wal ghina wal faqr. Mau kaya ya dari Allah, miskin ya dari Allah. Sama Pak, miskin itu tidak bisa ditolak, kaya juga tidak bisa ditolak. Ya tahatus bin Pak. Kemarin waktu kapan itu saya ngaji cerita di antara, waktu itu saya lupa baca kitab apa. Ada ulama yang mengatakan begini, ada dua jenis dosa yang pasti dibalas oleh Allah cash and carry, langsung dibalas di dunia ini. Yang pertama, minuman keras, narkoba. Itu tidak usah nunggu di akhirat balasannya, di dunia. Sampai lihat aja udah. Orang yang ahli minum minuman keras, narkoba, lama-lama tak nyinting-nyinting sendiri gitu. Nggak normal sendiri. Diadab di dunia ini sudah diadab sudah. Nggak usah nunggu akhirat. Yang kedua, uququl walidain. Orang yang durhaka pada orang tua. Itu adabnya nggak usah nunggu nanti. Ya sudah di dunia ini sudah dapat. Sudah dapat. Ya saya tunjukkan itu semuanya, kisahnya saya tunjukkan. Nangis Pak, ada pengusaha yang waktu itu ikut ngaji, nangis. Terus dia bilang, ayo Ustaz ikut saya itu mau ada tugas, maksa ikut saya. Ngapain? Terus saya bilang, saya buru-buru. Terus dia bilang apa? Tunggu sebentar ya Ustaz ya, saya mau pulang dulu. Ini orang ngapain sih? Nahan-nahan Ustaz suruh. Saya terus gak enak pikiran saya itu, mosok dihampirkan orang nggak mau. Terus saya tanya rumahnya sebelah masjid itu, 2 rumah. Akhirnya saya mampir ngapain? Cuma mau ngasih uang. Masya Allah,
Jadi memang nggak bisa ditolak rezeki itu. Rezeki yang nggak bisa ditolak, miskin nggak bisa ditolak, sama aja. Gitu ya. Jadi kaya itu juga bisa ditolak, miskin juga bisa ditolak. Itu maunya Allah kok. Gitu ya, maunya Allah. Kenapa? Terus dia bilang, benar semua tadi itu Ustaz. Itu cerita saya, itu hidup saya itu. Oh Masya Allah. Saya dulu itu tidak nurut ke ibu itu, ya Allah, melawan saya, susah hidup saya ini sampai terjebak ke narkoba macam-macam. Terus saya tobat, saya hormati ibu saya, pulih saya sekarang ini, saya usaha saya berkembang, rezekinya banyak, kaya. Jadi ya Pak, saya pesan ya, ini agak nyimpang tapi ini penting ya. Ibu itu kunci, ibu itu kunci, orang tua ya bapak juga, tapi utama ibu ya. Ibu itu kunci. Saya kepingin kita semuanya menyadari, kalau sudah ngadep ke ibu, jangan bawa pangkat, gelar, jabatan. Sampean cuma bawa satu status saja, anak, cukup. Mau sampean kiai, buang. Mau sampean ustadz, buang. Mau sampean doktor, profesor, buang. Tidak ada artinya itu di hadapan ibu. Kalau sampean bawa itu, tidak bisa sampean birrul walidain. Tidak bisa sampean. Buang. Datang ke ibu semata-mata anak. Nanti sampean bisa nyuci semuanya. Nanti sampean akan ridho memperlakukan apapun karena sampean tidak bawa status. Tapi kalau sampean datang ke ibu, aku kiai, wah rusak sampean. Tidak akan bisa sampean birrul walidain. Gitu ya. Buang. Ke ibu jangan bawa gelar, jangan bawa pangkat, jangan bawa kekayaan. Cukup bawa saya anaknya ibu, cukup. Hormati ibu itu. Itu nanti yang bisa barokah hidup kita itu di situ itu. Itu berat Pak. Zaman sekarang ini anak-anak tidak ngerti. Ke orang tua itu tidak paham. Untungnya orang tua sekarang itu banyak yang tidak ngaji, tidak ngerti bahwa doanya mustajab, bahwa hak anak itu begini, kewajiban anak itu kepada orang tua begini, tidak ngerti. Jadi tidak merasa dilanggar. Gitu loh. Orang tua sekarang itu dibantah anaknya itu juga tidak merasa anaknya hukukul walidain. Ya dibantah ya biasa. Mau anak sekarang memang begitu itu. Untung. Tapi kalau jenengan ngerti kitab, ini dosa besar. Waduh bahaya. Apalagi kalau sampai terus keluar doanya. Wow bahaya. Anak ini bisa ruwet nanti, ya, ruwet. Nah ini tidak bisa harus begini. Saya ingatkan kisah Alqamah. Alqamah itu kalau kita baca di kitab Qutul Qulub, ini kitab yang disenangi Imam Ghazali sebelum jadi wali. Qutul Qulub itu, Alqamah itu dikisahkan oleh Abu Thalib Al-Makki. Alqamah itu tidak pernah sekalipun terlambat takbiratul ihram sholat jamaah bersama Rasulullah. Bayangkan, sekali saja seumur hidup itu belum pernah terlambat takbiratul ihram bersama Rasulullah. Ada di sini? Tidak usah bapak, saya aja tidak bisa gitu loh ya. Saya aja tidak sanggup sih ya. Itu kayak apa orang ini bagusnya? Belum pernah tertinggal satu kali pun perang jihad bersama Rasulullah. Kayak apa bagusnya orang ini? Sempurna. Cuma gara-gara pas nikah, namanya orang baru nikah, seneng-senengnya punya istri, beli kain. Ini mau puasa lebaran, hati-hati belikan orang tua ya. Saya ingatkan ini supaya enggak keliru ya. Pas beli kain, beliin istri sutra bagus. Yang belikan orang tua biasa Pak, kain biasa. Oh, ibu tua mau untuk apa? Kain jelek-jelek, kain biasa-biasa. Dibungkus, keliru ngasihnya. Yang sutra mestinya ke istri dikasih ibunya, yang untuk ibunya dikasih istrinya. Istrinya pas made in-nya itu made in rewel gitu loh ya. Jadinya begitu ngelihat
Kamu apa-apaan saya diberi kain murah begini, tengok. Ibunya buka, senang. Tumben dibelikan kain sebagus ini, anakku memang anak pinter. Terus istrinya ndak pinter, Pak. Kalau bahasanya orang sini, terserah kamu milih aku apa ibumu. Ya, orang baru nikah, diginikan ya mumet, Pak. Ya puyeng, akhirnya tak tukar ke ibunya. Terus Bu, keliru, ini yang punya ibu, ini yang punya istri saya. Ibunya ndak ngomong. Ibunya ndak ngomong, cuma hati sakit. Hati sakit. Apa kata ibunya di hatinya? Kepada perempuan yang berjasa hanya beberapa hari, beberapa minggu, begitu kamu memperlakukan. Sementara pada perempuan yang sudah dari kecil sampai sekarang memberi kebaikan ke kamu, cuma begini kamu melakukan. Kalau begini caranya, tidak ada Alqamah di hatiku. Loh Pak, ini kebaikan yang kayak tadi itu tidak ada artinya di hadapan Allah. Begitu nazak, tidak bisa la ilaha illallah. Tidak bisa, kekunci. Itu loh, banyak anak sekarang itu cuma bisa baca Quran aja udah berani ngelawan orang tua, berani mengkafirkan orang tua malah. Itu loh ya. Modal gitu aja udah berani ke orang tua. Apa Rasulullah begitu diberitahu bahwa Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid, Rasulullah langsung mengatakan cari orang tuanya, minta maaf. Minta maafnya. Begitu didatangi tidak ada nama Alqamah. Singkatnya terus Rasulullah buat api, ya, buat pembakaran. Di sini saya ngelihat Nabi itu keren, keren. Pinternya nggak karuan. Secara ilmu pendidikan itu teknik pembelajarannya itu, wes top markotop itu. Saya nggak punya pikiran itu. Jenengan kalau ada anak bentrok sama ibunya, yang anak ngaku bener sendiri, yang ibu ngaku bener sendiri, didamaikan begini-begini tidak bisa. Bisa sampai menyelesaikan itu? Ya bisa paling, ya lah mudah-mudahan nanti dapat hidayah gitu. Kalau Nabi enggak Pak, ini begini, masih tahu, tak bakar hidup-hidup aja. Dibakar hidup-hidup itu strategi untuk meruntuhkan kekerasan hati ibu yang tidak bisa mencair dengan nasihat. Itu teknik Pak, itu teknik dakwah yang kelas Nabi. Tapi sampai tidak bisa nyontom, besok tak bakar. Sampean dibawa ke polisi. Penodaan apa namanya? Repot, jangan ditiru. Ini Nabi. Akhirnya begitu melihat api dibakar, langsung ndak. Alqamah anakku, sebenci-bencinya orang tua, ndak akan sanggup melihat anaknya dibakar. Aku maafkan dia, apapun kesalahannya. Rasulullah SAW mengatakan, cek kalau Alqamah bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, ibunya benar-benar memaafkan dari hatinya. Tapi kalau cuma di mulut dia memaafkan, Alqamah tetap tidak akan bisa. Dan bisa. Terus Alqamah sudah mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah husnul khotimah, baru Rasulullah berdiri di pintu rumah Alqamah. Apa jawab Rasulullah? Rasul langsung mengatakan, man faddala zaujatahu ala ummihi lan tuqbala anhu sorfun wala adlun wajabat alaihin nar. Itu walladzi nafsi biyadi, kata Rasulullah, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, siapa yang lebih mengutamakan istrinya dibanding ibunya, termasuk ibu mertua loh ya, jangan ibunya sendiri dok ya, dibanding ibunya, tidak diterima sholat wajibnya, sholat sunnahnya, ibadah wajibnya, ibadah sunnahnya, Allah tidak mau terima. Wajibnya orang itu neraka. Kadang-kadang kita ini sudah belajar tasawuf, ibadah begini-begini, yang kunci kita lupa. Maka saya tetap harus ingatkan ini ya, sampean baik kok, ke orang boleh, baik ibadah boleh, tapi
ingat-ingat ke ibu. Ingat-ingat ke ibu. Tidak ada satu wali pun bisa mencapai derajat kewalian kecuali dengan bagusnya batin kepada Allah, Rasulullah, orang tua. Itu. Nah ini kalau diteruskan panjang. Cuma ya itu intinya itu. Jadi mau sehat, mau sakom, wal ghina wal faqr, mau kaya mau miskin. Wakila bima tuhibbuna wa ma takrahuna. Lananzura syukrukum fima tuhibbun wa sabrukum fima takrahun. Wakila, dan dikatakan, kila ngisane qobla nggih. Dan dikatakan bima tuhibbun, dengan apa kamu mencintai, wa ma takrahun, dan dengan apa kamu tidak suka. Ya nggak suka, karya itu nggak suka. Kalau dibaca linanduro, linanduro, kalau lananduro benar-benar lihat, benar-benar kami lihat. Nah, benar-benar kami lihat, lananduro syukrokum fima tuhibbun. Benar-benar kami akan lihat bagaimana syukurmu terhadap yang kamu senangi, wasobrokum fima takrahun, dan pada kesabaranmu atas apa yang tidak kamu sukai. Ya. Ketika ditanya dengan apa seseorang itu, dengan apa kamu mencintai dan dengan apa kamu tidak menyukai sesuatu, jawabannya adalah benar-benar akan dilihat cara syukur kita terhadap apa yang kita sukai. Syukur itu, cara syukur kita terhadap apa yang kita senangi itu menentukan apakah kita itu benar-benar di posisi mahabbah yang sebenarnya. Ya. Syukur yang benar itu kan harus memenuhi tiga wilayah. Syukur itu di lisan itu menyebut asma Allah dan memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau bil janan, di hatinya itu iktiraf, mengenali, menyadari bahwa rahmat, nikmat itu semata-mata dari Allah. Arkannya, anggota tubuhnya itu ditundukkan taat kepada Allah, digunakan rezeki itu di jalan Allah. Karena itu tepat sekali apa yang dipesankan Tuan Guru IJ, Tuan Guru IJ, Allah maghfirlah qadasal sirah. Beliau mengingatkan orang-orang kaya, hati-hati orang kaya-kaya itu ketika sudah rajin sedekah. Karena sedekah itu tetap akan dipertanyakan ketepatannya. Orang kaya bagi uang itu tetap akan ditanya oleh Allah ketepatan pembagiannya. Gitu ya. Sehingga tidak boleh kita itu terus ngasal bagi itu. Ngasal bagi itu tidak boleh, harus dilihat. Orang ini butuhnya 50.000, ya 50.000 aja. Orang ini butuhnya 50 juta, ya 50 juta. Jangan dikasih 5 miliar. Itu nanti rusak semua. Tidak tambah baik. Tidak tambah baik. Ya. Nah itu harus bisa begini ini. Nanti kalau sampai ngerti ini, jadi ngerti kenapa Gusti Allah itu tidak menjadikan orang rezekinya sama. Ya, karena kalau sampai memberi lebih pada sesuatu yang seharusnya tidak, namanya tidak adil. Ya. Saya dulu kerja dengan teman-teman Jepang di JICA.
dalam program bantuan JICA untuk sekolah-sekolah di Banten. Itu tiap sekolah dibantu ada yang 15 juta, yang 20 dan seterusnya. Ada pertanyaan dari guru-guru itu begini, menarik pertanyaannya. Kamu kan uangnya banyak, kok nyumbang cuma 15 juta, 7 juta ini? Jawabannya keren. Jawabannya begini. Kita itu tidak mau ngajari Anda di luar yang Anda mampu. Kalau kamu nyari uang sendiri sekolahan ini, kira-kira dapatnya berapa? Kalau narik sumbangan, paling ya dapatnya segitu itu. Jadi kita mau didik kamu pada makom, pada levelmu. Tidak mendidik kamu pada sesuatu yang kamu tidak mampu, setelah itu kamu frustasi. Kamu frustasi. Saya mikir-mikir, kok kayak ngerti rumusnya Quran orang ini. Gusti Allah itu kalau ngasih rizki orang itu ya sekemampuannya. Kalau sudah Allah percaya, baru diguyur rizkinya. Kalau belum ya enggak. Kenapa wali itu sampai bisa ngubah? Misalnya Imam Rifai, tiba-tiba ada Rijalul Ghaib dari langit, melesat kayak panah turun di hadapannya, terus ngomong Rijalul Ghaib, aku sudah seminggu belum makan, aku tidak mau makan kecuali dari jenengan. Nah, dia pimpinan para wali saat itu. Kamu mau makan apa? Terus ngelihat burung lagi terbang. Itu akhirnya burungnya ditunjuk satu, jatuh sudah dimasak. Begitu terus, apa lagi? Aku pengen roti bakar yang enak. Ngambil batu 2 dipegang jadi roti bakar. Terus makan. Selesai makan, tulang-tulangnya dikumpulin, jadi burung lagi, suruh terbang lagi. Terus ini Rijalul Ghaib melesat balik. Kok bisa begini? Oh, itu dijawab oleh Syekh Abdul Qadir di kitab Fathur Rabbani. Kita itu menghamba ke Allah, nurut ke Allah, senurut-nurutnya. Ya. Nanti kalau Allah sudah percaya ke sampean, ya, itu semuanya wali-wali itu diberi berita oleh Allah bahwa dia sudah dapat ridho Allah. Kalau orang sudah dapat pemberitaan dari Allah, dia sudah diridhoi Allah, Allah itu tidak pelin-pelan. Kalau sudah ngangkat seseorang jadi kekasih, orang ini selamanya jadi kekasih sudah. Dan kalau Allah sudah mengatakan itu, maka sebagian pengaturan dunia ini diberikan kepada sang wali. Sehingga akhirnya dunia ini nurut. Batu suruh jadi roti, nurut batu itu. Loh, itu ternyata, Masya Allah. Jadi kayak begitu itu orang yang sudah benar-benar nurut ke hadirat Allah, para auliyaillah. Enggak, itu saya kira. Mas, saya mau baca lagi jamnya kok. Ya. Saya kira untuk ngaji kita hari ini di Maqalah 23 betul nama-nama agak kalem nggih, tapi insyaallah banyak makna yang kita ambil dari Maqalah ke-23 ini. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. حمدا يوافي نعمك وفي مسجد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد رسول الحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا رحمة وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا وزدنا علما معاملة متقبلة ورزقا حلالا طيبا مباركا ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنة وفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قابلين له وأتم علينا قابلين وأتم علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiran billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para sekalian, demikian dia tadi taklim yang disampaikan oleh guru kita. Hari ini adalah tawakufan, oke, untuk tawakufan, dan atas nama pribadi dan seluruh para anggota Majelis Musyawarah, mohon maaf bila mana selama ini ada kekurangan, khilafan, baik ucapan juga laku. Atas nama pribadi dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan setelah ini saya dengan penuh harap dan hormat untuk ke rumah saya. Seperti biasa kita ramah-ramah, kita kata orang apa sih ada, kata orang itu makan, kata orang sudah makan, kita makan baik bukan. Jadi jangan sampai ada berkah hari ini dibungkus juga ada. Alhamdulillah Pak Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya dibungkus juga, asal juga alhamdulillah berkah. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa alaik maqasidana wa firlana